Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan supervisi coaching akademik. Saya sendiri Rizalullah. Saya sendiri Yanti Kusmianti dan rekan saya Dwi Juliati. Kami akan mempraktikkan atau memerankan observer, kemudian juga coach dan juga coachee secara bergantian dengan 3 siklus. Untuk itu kami nanti akan membagi beberapa peran. Yang pertama, saya sebagai supervisor, kemudian Bu Yanti sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coachee, dan seterusnya akan bergantian sampai ke siklus 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Yanti. Pagi Pak Rijal. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Rijal sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu ya. Semoga dengan keadaan kita yang baik, kita juga bisa melakukan pra-observasi dengan baik ya Bu ya. Sebelum kita melakukan observasi, saya ingin melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching ya. Yang pertama yang akan dinilai adalah apakah percakapan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta, di mana harus mencangkup tujuan, kemudian juga identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian selain itu juga pada saat proses coaching harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian juga dalam rubriknya ya, khususnya pada poin-poin mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching. Yang pertama, mendengarkan aktif itu ya Bu ya, harus bebas dari judgement dan juga asumsi kita sebagai coach ya. Kemudian juga pertanyaan berbobot itu kita harus selalu berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka dan tidak memojokkan coaching ya. Yang terakhir itu adalah memberdayakan coaching, bagaimana kita membantu dan memfasilitasi secara aktif ya, mendorong ide-ide dan juga rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, itu kira-kira Bu yang kita akan nilai, ataupun yang kita akan lihat dari penilaian coaching tersebut. Apakah kita bisa sepakati? Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya berkaitan dengan observasi. Yang pertama adalah apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baiklah. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bapak, yang pertama. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching: kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kompetensi mana ya yang ingin Ibu secara spesifik diobservasi? Kompetensi yang akan saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah. Jadi ada 2 Bu ya, iya. Mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, apa kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses observasi nanti? Ya, indikatornya itu adalah saya bisa memberikan atau memfasilitasi coaching untuk menemukan permasalahan dan juga bagaimana coaching dapat menyelesaikan masalah tersebut ya, menemukan solusinya, seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi yang Ibu ingin ketercapaiannya adalah si coach ini agar bisa menggali ide-ide ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Ibu, itu kita sudah sepakati ya.
Dan nanti setelah melakukan observasi, kita akan melakukan lagi pasca observasi. Dan di pasca observasi kita akan mengulas kembali apa-apa yang telah kita rencanakan pada pra observasi. Oke, selamat berobservasi Ibu ya. Terima kasih atas waktunya dan selamat bertugas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Dwi. Tadi Bu Dwi sudah melakukan memberikan nasihat ya. Tadi langkah yang pertama sudah beri nasihat kepada murid tersebut ya. Selain itu, adakah langkah lain yang Bu Dwi berikan untuk memecahkan masalah yang sedang Bu Dwi hadapi selain tadi memberi nasihat, katanya selain itu apa lagi ya Bu? Begini Bu, beberapa waktu yang lalu kan saya di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas ya bersama anak-anak ya. Di situ ada poin mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, saya rasa poin tersebut harus disempurnakan atau mungkin tambah ya. Jika mengambil barang milik orang lain, meminjam barang milik orang lain, meminta izin dan mengembalikannya. Oke, sudah bagus ya Bu ya. Berarti nanti Bu akan merevisi kembali mungkin ya ke kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kira-kira Bu, selama langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan saat ini mungkin ada di skala berapa ya Bu kira-kira untuk rank misalnya dari angka 1 sampai 10 gitu? Saya rasa untuk saat ini ada di skala 7 mungkin ya Bu ya. Iya. Untuk kedepannya Ibu menginginkan di skala berapa sih rencana yang sudah Ibu buat? Gitu. Kemungkinan harapan saya, target saya itu mencapailah skala 9 lah, angka 9 lah. Kalau 10 mungkin terlalu sempurna ya Bu ya. Jadi skala 9 artinya. Iya itu. Mungkin begini Bu, kira-kira di kelas itu menurut Ibu kelas atau murid yang ideal itu seperti apa sih Bu? Murid yang ideal ya Bu ya. Jika dikaitkan dengan permasalahan saya, murid ideal itu ya kalau meminjam barang milik orang lain tentu saja meminta izin ya. Terutama ini meminta izin kan pasti dengan pengucapan ya. Jadi harapannya ketika dengan pengucapan begini, anak yang meminta izin pastinya meminta izin, yang dipinjam juga tahu bahwa barangnya dipinjam oleh si A gitu kan. Jadi ketika nanti misalkan yang meminjam itu lupa mengembalikan, otomatis yang dipinjam kan tahu ya, bisalah gimana barangnya misalkan, jadi tidak akan terjadi pengulangan lagi gitu. Dia kan lupa kan, yang kemarin kan lupa siapa yang dipinjamin, jadinya lupa. Ya, seperti itu Bu. Mungkin Bu kira-kira siapa saja ya yang terkait mengenai permasalahan yang Bu Dwi hadapi saat ini, kira-kira siapa saja sih orang yang akan terlibat dalam permasalahan yang sedang Bu Dwi hadapi saat ini? Ya. Untuk masalah ini ya, yang melibatkan itu saya jadi kelas inti ya, yang kedua adalah bapak kepala sekolah, kemudian orang tua ya, bagaimanapun kan di sekolah hanya 4-5 jam kalau SD ya, lebih lama di rumah, jadi ketika pembangunan karakter seperti ini otomatis dua orang tua, guru, saya sebagai orang tua di sekolah, dalam orang tua di rumah. Kemudian jika masalah ini meluas lagi dan alhamdulillah hindalik ya Bu ya, jangan sampai kan ini agak ringkan juga kan, riskan juga untuk pembuatan karakter yang melenceng gitu kan. Di sekolah itu ada kerjasama kan dengan Babinsa Babinsa. Sepertinya kalau misalkan ini ada agenda lah nanti mendatangkan Babinsa, jadi akan memberikan pengarahan secara menyeluruh tentu saja ya ke sekolah, tidak hanya ke kelas saya, apalagi ke khusus anak, jadi secara menyeluruh. Oke, baiklah, sudah bagus ya Bu ya rencana yang Ibu akan laksanakan gitu ya, tadi menghadirkan Babinsa seperti itu, mungkin jadi nanti anak-anak diberi pemahaman Bu ya.
Bu, kira-kira rencana yang Ibu akan laksanakan itu akan dilaksanakannya kapan, Bu? Secara kecil dulu ya, lingkup kecil dulu di kelas. Kalau pembimbingan individu sudah, berarti keyakinan kelas secepatnya sih ya 1-2 hari ini. Kemudian kalau kepala sekolah itu ya dalam waktu seminggu. Baiklah, berarti dalam waktu 1 sampai 2 atau seminggu kemudian lagi ya. Oke, baiklah Bu, semoga nanti ke depannya kita bertemu lagi ya. Terus juga nanti saya juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya bersama Ibu terkait permasalahan ini dan juga rencana yang sudah dilaksanakan itu seperti apa nanti ikan baliknya ya. Oke, baiklah. Bu, mungkin bagaimana sih, saya mau bertanya ini, bagaimana perasaan Bu Dwi ya ketika saat ini sudah berbincang-bincang bersama saya ya tadi mengenai permasalahan yang sedang Bu Dwi hadapi saat ini gitu Bu. Perasaan saya ya tadi ketika awal saya sebelum bincang sama ibu kan merasa bahwa masalah ini harus bagaimana gitu kan, tapi setelah ngobrol sama ibu diarahkan apa ini apa itu, jadi saya merasa tercerahkan lah gitu. Alhamdulillah saya lebih merasa terus kemudian saya merasa yakin apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah seperti ini. Ya, berarti Bu Dwi sudah menemukan solusinya ya mengenai permasalahan yang sedang Bu Dwi hadapi saat ini. Oke, Bu Dwi, semoga untuk kedepannya masalah seperti ini tidak terulang lagi ya Bu ya. Semoga anak didik kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan salah didik ya. Mungkin Bu Dwi cukup sekian ya perbincangan kita pada pagi ini. Semoga Bu Dwi sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Bu. Iya, Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa Pak. Sangat luar biasa ya. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ketika supervisi ataupun observasi, saya telah mengamati, tapi saya ingin menanyakan beberapa poin ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan ya pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ketika saya melakukan coaching ya bersama Bu Dwi, Bu Dwi kan sebagai coach ya Pak ya, di sana saya sebagai coach gitu ya. Saya merasa bahwa coach saya itu Bu Dwi itu sudah menemukan solusi mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian apa yang Ibu lakukan ketika tadi Budi sudah mengetahui apa yang akan dilakukan, apa tindak lanjut dari Ibu sebagai coach? Kemarin kan sudah melakukan coaching dengan Dwi. Saya melakukan coach itu berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Ya, di mana alur tirta itu yang pertama ada teknik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Saya sudah menjalankannya coach bersama Bu Dwi melalui alur tirta tersebut, dan juga Bu Dwi merasa dia menemukan solusinya mengenai permasalahan yang sedang dihadapi ketika Bu Dwi sudah berbicara atau menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapi kepada saya gitu Pak. Baik Bu. Apalagi selain dari alur tirta, kemudian apalagi yang Ibu sudah lakukan pada proses coaching? Ya, saya juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Dwi, dan juga saya juga sudah mendengarkan aktif ya Bu Dwi berbicara kepada saya. Saya sudah mencoba untuk menjadi pendengar yang aktif gitu Pak. Okay. Luar biasa sekali ya Bu Yanti. Ini juga sesuai dengan apa yang saya amati ketika proses Ibu tadi observasi melakukan coaching dengan Bu Dwi sebagai coaching. Jelas betul bahwa proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Ibu telah menentukan bersama-sama tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Kemudian juga saya sudah melihat adanya kemitraan antara Ibu sebagai coach dan Bu Dwi sebagai coach. Rasanya
sudah terlihat sekali kemitraannya karena Ibu Dwi di sini tidak merasa tergesa-gesa ataupun tidak merasa tersulut ya, bahkan beliau juga bisa senyum-senyum dan ini dia happy sekali ketika bisa mencari solusinya begitu. Itu dari kemitraannya. Kemudian juga proses kreatifnya telah terlihat di mana Ibu dari mulai awal sampai akhir itu mengupayakan bagaimana Bu Dwi bisa mengidentifikasi, kemudian merancang dan juga menemukan solusi sampai Ibu mencoba untuk mengajukan komitmen apa yang akan dilakukan setelah proses coaching ini ya. Itu sudah terlihat, sudah bagus sekali. Ibu juga sudah hadir secara penuh ya, Ibu mendengarkan dengan baik dan juga dari hasil mendengarkan Ibu itu Ibu telah menanyakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu Bu Dwi untuk menggali ide-idenya dalam menyelesaikan masalahnya. Itu sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir Ibu, ini kan Ibu telah melaksanakan proses observasi ya, supervisi akademik dengan melaksanakan coaching. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, baiklah. Berdasarkan hasil coaching kemarin ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu saya ingin menerapkan alur tirta ya Pak ya, dan juga prinsip-prinsip coaching itu agar ketika saya melaksanakan coaching bersama rekan yang lainnya itu lebih baik lagi gitu Pak ya, sesuai dengan alur tirta. Jadi apa yang ingin dikembangkan adalah alur tirta itu sendiri ya, ingin ditingkatkan kembali dan tidak lupa memperhatikan dari prinsip coaching yang mencakup kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu ingin ditingkatkan lebih lanjut ya Bu ya. Oke, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan bisa di kemudian harinya berkembang dan meningkat agar menjadi guru yang lebih baik di kemudian hari ya. Terima kasih Pak Riza. Sama-sama Bu Yanti, kita sama-sama belajar untuk merefleksikan diri dan juga mengembangkan diri sehingga bisa memberikan peningkatan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan pasca supervisi ini. Terima kasih Bu Yanti atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Ini Pak terkait Bapak kemarin ya melaksanakan coaching bersama Ibu Yanti. Nah ini saya akan sedikit menanyakan dulu nih gimana tentang rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan coaching bersama Bu Yanti. Itu menggunakan alur tirta ya Pak ya? Ya betul ya. Dimana kan kita tuh kalau menggunakan alur tirta ya dan harus punya poin-poin ya untuk nanti dilakukan. Pertanyaan saya, gimana kompetensi yang akan Bapak ingin kembangkan gitu, terhadap Bu Yanti? Kompetensi yang ingin dikembangkan Bu pada saat coaching adalah yang pertama kesadaran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh maksudnya, dimana saya ketika melakukan proses coaching itu hati jiwa raga saya itu benar-benar ada hadir di sana. Kemudian juga saya ingin mendengarkan secara aktif, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach nanti. Kemudian juga yang terakhir adalah saya akan mempertanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan apa yang saya dengar. Nah itu dia mungkin poin-poin yang saya kembangkan saat proses coaching nanti. Ya. Tadi ada 3 poin ya yang Bapak sampaikan ya. Kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif ya. Di antara 3 itu apa kira-kira yang spesifik khususnya yang akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu ada 2 poinnya Bu ya. Ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, di mana di sana saya ingin mencoba untuk ketika mendengarkan hati dan pikiran saya tidak berasumsi ya, tapi mendengarkan apa yang menjadi
tujuan apapun atau yang disampaikan oleh coach. Kemudian juga yang selanjutnya adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggiring coach memaksimalkan potensinya, dan juga pertanyaan tersebut tidak membuat coach ini tersudutkan. Artinya pertanyaannya sangat terbuka. Ya, berarti ada 2 ya Pak spesifiknya. Oke, kalau terkait dengan indikator yang ketercapaian nanti bagaimana Pak? Indikator ketercapaian Ya. nanti ya. Indikatornya adalah bahwa coach ini nanti bisa mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang memang ataupun perencanaan ya yang dia akan lakukan, kemudian juga mampu merancang aksi dan juga kemudian menggali ide-ide ataupun rencana ataupun potensi yang akan dilakukan selanjutnya, dan juga mampu berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Itu mungkin gambaran yang indikator ketercapaiannya, Bu. Oke, berarti tadi ada 3 poin sepertinya ya. Semoga coach kita kali ini bisa berjalan dengan lancar lah. Amin. Ya. Gimana bisa menemukan solusinya Ya, kali ya. ya. Nanti ya. Ya. Semangat Bapak. Siap, Ibu. Terima Silakan kasih. melakukan coaching. Ya. Nanti saya akan melihat ya. Ya. Terima kasih, semoga lancar. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya, atas supervisinya, observasinya. Ini menjadikan gambaran saya untuk nanti melakukan coaching. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak Rijal sendiri? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu ya. Kemarin katanya Ibu Yanti ingin menyampaikan sesuatu ya, menanyakan kapan saya ada ruang kosong ya. Sebetulnya apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Oh iya, begini Pak, beberapa hari yang lalu ini saya itu kan dapat laporannya dari murid-murid juga dari orang tua gitu, terkait katanya di kelas itu ada salah satu anak yang jahil gitu ya Pak ya. Tapi mungkin karena sudah beberapa kali jahilnya itu teman-temannya merasa terganggu gitu ya. Jadi saya itu mendapat beberapa laporan dari orang tua mengenai masalah ini gitu Pak. Oke, jadi yang ingin Ibu sampaikan itu artinya ada sebuah permasalahan ya di sekolah Ibu, di kelas Ibu, spesifiknya ada siswa yang jahil dan itu mengganggu siswa yang lain. Ya Bapak. Jadi laporan ya. Ya, jadi seperti ini ya, misalnya contohnya itu anak tersebut kan itu meminjam tiba-tiba temannya sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba bukunya dicoret-coret gitu ya. Terus juga ada katanya sampai temannya itu sedang ke toilet gitu ya, ternyata dia itu kunci toilet, pintu toilet itu dipegang gitu ya, jadi temannya itu susah ngebuka gitu ya. Terus juga ada katanya sih temannya juga ada yang dibanjur pakai minuman gitu ya sewaktu jam istirahat gitu Pak. Oke, jadi ada ternyata beberapa tindakannya itu memang membuat siswa-siswa tidak nyaman ya. Dari mulai mengunci pintu toilet, kemudian juga tiba-tiba memaksa mengambil alat tulis gitu ya Bu ya. Oke, menurut Ibu apa sih kira-kira faktor yang membuat siswa tersebut melakukan hal demikian Bu? Oh iya, saya kan sudah coba berkomunikasi ya Pak ya dengan orang tuanya via WhatsApp, dan ternyata setelah berkomunikasi itu dengan orang tuanya, anak tersebut itu orang tuanya kan sibuk bekerja ya, dua-duanya bekerja, jadi dia itu di rumah hanya bersama pengasuhnya gitu ya.
mungkin kalau saya bisa menyimpulkan dari sesi saya berkomunikasi dengan orang tua itu mungkin anak tersebut kurang perhatian ya Pak ya, karena mungkin karena orang tuanya bekerja, terus dia juga di rumah hanya tinggal bersama pengasuh, jadi mungkin dia merasa di sekolah itu pengen diperhatikan sama temennya, terutama juga sama saya mungkin sebagai orang tuanya di sekolah gitu ya. Terus juga mungkin dia ingin merasa bahwa teman-temannya itu dia itu merasa jagoan mungkin ya, jika misalnya dia melihat temannya itu kesusahan mungkin ya, kesulitan gitu ya, jadi dia merasanya senang gitu kalau teman-temannya merasa kesulitan ataupun kesusahan seperti itu Pak. Oke, jadi indikator yang mungkin siswa itu melakukan tindakan demikian karena pertama mungkin kurangnya perhatian dari orang tua Bu ya. Iya. Dan siswa tersebut ketika pulang di rumah itu hanya ditemani oleh pengasuh, tidak ada perhatiannya. Kemudian juga akhirnya merembet kepada mencari perhatian di sekolah ya, di kelas begitu Bu ya. Oke, menurut Ibu dari tindakan siswa tersebut itu skalanya berapa sih? Iya, tindakan saat ini itu mungkin di rentan 6 atau 7 ya Pak ya. 6 atau 7. Iya. Dan kemudian kalau misalnya Ibu ingin tindakan siswa tersebut idealnya skalanya sampai berapa? Saya ingin di skala 9 mungkin ya Pak ya. Iya. Karena kan mungkin kalau di SD itu apa sih, emosi anak juga masih belum ini ya, masih labil begitu ya. Mungkin di skala 9 juga itu sudah cukup puas untuk saya gitu. Menurut Ibu gambaran tindakan siswa ideal itu seperti apa sih? Menurut saya siswa yang ideal itu di kelas, terutama di kelas saya ya Pak ya, mungkin siswa itu bisa melakukan ataupun dia bisa bersikap misalnya bersikap baik, terus juga mencerminkan sikap yang terpuji gitu ya, seperti tadi kan seperti mengganggu temannya itu kan contoh yang tidak baik ya. Jadi mungkin siswa itu saya ingin di kelas itu menjadi anak-anak yang baik gitu ya. Mungkin juga saya akan melakukan pemahaman gitu atau memberikan teladan contoh gitu mengenai sikap-sikap yang harus dijauhi ataupun hal yang harus diikuti gitu oleh peserta didik saya gitu Pak. Oh, ya. Jadi gambaran ideal menurut Ibu siswa yang baik itu adalah yang mereka itu bersikap baik ya Bu ya, melakukan tindakan yang terpuji ya Bu ya. Oke, selanjutnya apa sih yang akan Ibu kira-kira lakukan untuk menangani siswa tersebut yang tadi jahil ya Bu ya, kemudian juga terkadang mungkin bisa mengganggu juga ke rekan-rekan yang lain ya. Nah, itu apa rencana Ibu? Mungkin saya akan memanggil anak tersebut ya Pak ya. Terus saya juga akan memberikan nasihat gitu ya, pengarahan mungkin ke anak tersebut mengenai tindakan yang tidak baik gitu ya, seperti yang sedang dia lakukan itu ternyata tidak baik loh, sikapnya itu bakal menjauhkan dia dari teman-temannya dan membuat teman-temannya itu risih gitu ya berdekatan dengan dia. Terus juga mungkin yang kedua nanti saya ingin menayangkan atau memberikan film gitu mengenai disiplin positif gitu ya, tentang karakter siswa yang baik itu seperti apa gitu juga. Terus juga saya ingin kita kan sudah membuat kesepakatan kelas ya Pak ya, mungkin saya juga akan mengingatkan kembali kepada siswa tersebut mengenai kesepakatan yang telah kita buat. Juga mungkin saya ingin membuat poster mengenai kegiatan atau mengenai sikap-sikap yang terpuji itu seperti apa. Mungkin jika siswa itu selalu melihat gitu di dinding kelas itu perbuatan baik itu seperti ini gitu ya, mungkin dengan setiap hari siswa tersebut melihat hal seperti itu mungkin akan tertanam ya di dalam dirinya itu, oh ternyata aku itu nggak boleh begini, aku itu seharusnya begini gitu, seperti itu. Oke, itu rencana sudah sangat bagus ya Bu ya. Dimulai dari Ibu ingin menasihati, mengarahkan, kemudian juga ingin menayangkan video
yang isinya itu bagaimana karakter siswa yang baik ya, dan juga kemudian ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh siswa, dan juga membuat poster untuk bisa ditempel ya di dinding kelas. Untuk ini ibu, poster ini seperti apa sih nanti implementasinya, rencana implementasi seperti apa Bu, poster ini? Mungkin nanti dalam pembelajaran gitu ya, saya akan menugaskan gitu kepada semua siswa untuk membuat poster mengenai sikap terpuji ataupun sikap tercela. Misalnya yang pertama contoh misalnya tidak boleh mengganggu teman misalnya, ataupun tadi kan seperti contoh anak yang tadi itu si A itu kan tiba-tiba mengambil barang temannya tanpa izin. Nah, mungkin jika meminjam barang teman itu harus izin dulu gitu, seperti itu Pak. Oke, jadi nanti tuh posternya itu adalah penugasan ya Bu ya? Iya, Penugasan mandiri atau bagaimana Bu? mandiri Bapak. Oh mandiri, Iya. penugasan mandiri. Oke, kemudian eh, bagaimana dengan proses implementasi menayangkan video Bu? Karakter siswa yang baik itu seperti apa? Mungkin nanti saya akan mencari video mengenai karakter atau budaya positif ya Pak ya. Nanti kita bersama siswa bersama-sama menonton video tersebut, dan nanti setelah selesai menonton video tersebut nanti kita refleksikan bersama-sama. Oke, wah luar biasa sekali ini ya. Jadi siswa bisa menyerap apa yang dia tonton dan merefleksikannya Bu ya, luar biasa sekali. Dari rencana yang Ibu akan lakukan, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut dengan baik? Terus pastinya itu dari diri saya sendiri ya, sebagai wali kelasnya. Juga di kelas juga kan saya bersama partner ya, guru keagamaan, dari rekan, juga dari siswanya itu sendiri, dari kepala sekolah, mungkin warga sekolah yang lainnya juga akan terlibat. Jadi sudah ada gambaran juga ya siapa yang akan mendukung kegiatan ini. Apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana ini? Mungkin saya ingin menjadikan rencana yang telah saya buat ini dapat terlaksana gitu ya Pak ya, secepatnya gitu ya. Iya. Oke, kapan Bu kira-kira bisa dilaksanakan? Mungkin karena sekarang kan sedang kegiatan ulangan ya, STS, mungkin minggu depan Pak. Minggu depan. Saya akan coba laksanakan. Baik, oke. Bisa Ibu simpulkan apa yang Ibu dapatkan nih pada proses coaching dari mulai awal sampai akhir ini? Apa sih yang kita dapatkan dalam proses coaching ini? Dari awal sampai akhir kegiatan coaching ini, saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat Pak Rijal gitu. Setelah saya bercerita kepada Bapak, alhamdulillah saya juga telah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, dan juga saya ingin memberikan contoh kepada peserta didik saya gitu ya, mengenai perbuatan atau sikap-sikap yang baik dan tidak baik gitu ya, terpuji ataupun tidak. Juga mungkin saya ingin lebih berkomunikasi gitu ya bersama orang tua, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu Pak. Oke Bu. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita melaksanakan coaching Bu? Saya merasa lega ya, merasa tenang. Mungkin yang tadinya beban di pikiran saya itu, saya merasa dengan permasalahan ini yang cukup berat ya bagi saya, tapi setelah bercerita dengan Pak Rijal, saya merasa lebih tenang gitu Pak, lebih hilang lah. Alhamdulillah ya, ternyata dengan proses coaching ini kita bisa menggali potensi ya Bu ya, dan bisa membuat hati kita lebih tenang ya Bu ya. Baiklah Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan? Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin kedepannya jika saya menemukan permasalahan seperti ini, saya akan berkolaborasi ya dengan rekan yang lainnya gitu juga. Terus juga mungkin saya akan lebih perhatian lagi kepada peserta didik saya gitu Pak. Mungkin itu saja. Luar biasa ya, ada rencana untuk kolaborasi dan lebih perhatian lagi Bu ya. Oke,
Nah, nanti mungkin Ibu akan laksanakan rencana aksi ini setelah nanti ulangan ya Bu ya. Iya. Dan mungkin nanti setelah ulangan saya juga ingin mendengar Bu nih bagaimana hasil dari rencana aksinya. Bagaimana, apakah ada perubahan, apakah sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Dan nanti kita akan bertemu lagi Bu ya. Iya Bapak. Eh, Ibu terima kasih. Saya sangat senang sekali mendengarkan penjelasan Ibu. Ini juga bukan hanya sekedar misalnya membantu kita untuk menggali potensi, tapi juga ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk melakukan mungkin hal yang sama ketika saya menemukan siswa tersebut. Mungkin saya akan bertanya juga melalui proses coaching ini sehingga saya juga bisa menggali potensi diri saya Bu ya. Oke, mari kita tutup Ibu ya. Iya Bapak. Nah, sudah cukup Ibu ya. Sudah Bapak. Baik, Terima Pak. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Ada kendala nggak? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya menerapkan proses coaching tersebut dengan alur tirta Bu, di mana saya juga bersama-sama dengan coach menentukan tujuannya, kemudian juga mengidentifikasi masalah dari coach tersebut dengan memfasilitasi mengajukan pertanyaan ya Bu ya. Kemudian juga saya selanjutnya mengajukan pertanyaan untuk coach agar bisa melakukan rencana aksi, dan juga pertanyaan yang membuat coach akhirnya bisa membuat komitmen melaksanakan rencananya. Iya, tadi sepengamatan saya ya, Bapak sudah bagus sekali melakukan coaching pada Bu Yanti. Saya juga, waduh, terkesima sebenarnya melihatnya ya. Terima kasih. Tadi alur kita udah bagus dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, bahkan ke tanggung jawab tadi ya. Kemudian dari proses Bapak melakukan coaching juga tidak seperti senioritas gitu kan ya, tidak menjudgment, tidak mengintimidasi. Intinya Bu Yanti, alhamdulillah kayak terlihat sekali perbedaan sebelum berbicara dan sesudah ya. Tadi memang seperti sudah wajahnya, dari wajah Bu Yanti aja udah kelihatan gitu. Terkait ini Bapak tadi sebelum observasi kan saya menanyakan indikator ya, gimana itu kalau tentang indikator yang pengen Bapak capai tadi? Oke, indikator yang ingin saya capai yaitu bahwa ingin coach tersebut bisa menggali ataupun mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga menggali ide ataupun rencana yang akan dilakukan. Alhamdulillah itu saya rasa coach bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga bisa menggali ide-ide bagaimana misalnya memecahkan masalahnya dengan sama-sama kita berdiskusi, kemudian juga sampai akhirnya coach bisa berkomitmen untuk melaksanakan itu, dan alhamdulillah saya rasa indikator ketercapaiannya setelah memenuhi. Tadi permasalahan Bu Yanti sudah beliau temukan sendiri ya, sesuai dengan pemikirannya. Semoga saja ke depannya akan berjalan dengan baik. Ini Pak, masalah dengan kompetensi yang Bapak miliki sendiri, walaupun Bapak ini tadi sudah sempurna ya, sangat sempurna. Tapi apa harapan Bapak untuk pencapaian kompetensi untuk Bapak sendiri terkait coaching ini? Terkait coaching ya Bu ya, kompetensi terkait coaching itu yang ingin saya tingkatkan adalah mendengarkan lebih baik lagi ya, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya merasa memang mendengarkan harus lebih fokus lagi, di mana bukan hanya sekedar mendengarkan dan menangkap makna secara lisan ya, tersurat, tapi juga yang tersirat, yang mungkin yang tidak diucapkan sama coach, itu saya rasa saya harus bisa menangkapnya, dan itu yang harus saya tingkatkan. Kemudian juga saya ingin meningkatkan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang pada akhirnya bisa mengantarkan coach tersebut ke tujuan yang ingin dicapainya.
Nah, itu juga mungkin akhirnya bisa memfasilitasi dan membantu coach untuk menggali potensinya lebih baik dan lebih banyak. Iya. Semoga ya harapan Amin, Bapak amin, terpenuhi. semoga ya. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih sebagai observer. Saya banyak sekali berlatih kepada Bapak yang sebagai coach ya. Saya sebagai observer mengamati, oh begini. Terima kasih ilmunya yang sudah berbagi buat saya Sama-sama juga. Ibu, saya juga ya. sangat terinspirasi dengan Ibu Dwi sebagai observer yang tidak menjudge dan juga tidak berasumsi ya. Itu memberikan kebebasan bagi saya untuk melakukan pembelajaran secara sadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dwi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Bu Dwi, di sini saya akan melaksanakan pra-observasi ya, Bu ya. Iya, Bu, ya. Sebelumnya itu, sebelum Bu Dwi melaksanakan proses coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu ya, Ya, mengenai proses coaching ini. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu ya. Terus juga yang kedua rubrik penilaian pada proses coaching kali ini gitu ya Bu. Saya juga yang kedua akan di sini itu saya kan bertugas sebagai observer ya Bu ya. Di sini jadi saya akan menilai Bu Dwi sebagai coach dan juga Farida sebagai coaching mungkin ya. Terus juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait alur tirta gitu ya Bu ya. Terus juga saya akan menanyakan Bu Dwi bagaimana nanti dalam proses coaching itu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coaching, juga Bu Dwi dapat merespon atau menanggapi jawaban coaching itu seperti apa gitu ya. Terus juga di sini saya juga akan memberikan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, gimana prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, terus juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua mungkin saya akan bertanya kepada Bu Dwi kompetensi yang akan Bu Dwi kembangkan saat nanti coaching itu seperti apa Bu? Iya, Bu. Saya sebagai coach ya akan menggunakan alur tirta dari nanti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Nah, di situ kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh saya ya, jadi semoga nanti saya bisa fokus gitu, kemudian bisa mendengarkan aktif apa yang coach sampaikan, kemudian saya juga akan memberikan umpan balik ya, dengan memberikan pertanyaan yang setidaknya berbobot lah gitu untuk coach. Gitu. Sudah bagus ya Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir ya Bu ya, saya ingin bertanya yaitu indikator seperti apa yang diinginkan oleh Bu Dwi agar mencapai tujuan dalam proses coaching. Indikator yang ingin saya capai ya Bu, saya menginginkan coach saya ini menemukan masalahnya sendiri ya. Dia akan pertama saya akan menggali apa masalahnya, kemudian beliau mencari solusinya untuk permasalahannya sendiri, kemudian apa rencana yang akan coach lakukan untuk mengatasi. Oke, baiklah. Demikian ya Bu Dwi untuk pra-observasi kali ini. Selamat bekerja ya Bu ya. Semoga dalam proses coaching nanti Bu Dwi dan Farida diberikan kemudahan dan kelancaran ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Farida? Ibu lagi sibuk nggak Bu? Kayaknya ada lah waktu sebentar sebelum kita makan siang. Iya ya, gimana Pak Rizal? Terima kasih Bu atas waktunya Bu.
Ini saya kebetulan ada sesuatu yang saya hadapi berkaitan dengan permasalahan di kelas, Bu. Oh gitu ya. Pak Riza mah kayaknya teh guru udah paling sempurna ini teh. Udah muda energi apa ini kira-kira Iya, permasalahan di kelasnya? permasalahannya begini, Bu. Kebetulan di pembelajaran mengenai discussion, expression discussion ya, itu saya membuat project, Bu ya. Oh iya. Membuat projectnya tersebut berkaitan dengan membuat podcast menggunakan ungkapan discussion ya, yang membahas mengenai plastic waste, sampah plastik. Ya. Nah, itu dari mulai kelas 10 DKV 1 sampai 10 DKV 3. Itu semuanya komitmen akan melakukan project ya. Nah, tetapi ketika telah melakukan rencana, kemudian pada akhirnya saya ingin melihat prosesnya gitu ya, sudah sampai mana. Di kelas 10 DKV 1 itu ternyata masih banyak yang belum melakukan proses sama sekali. Sedangkan yang 10 DKV 2 dan 3 itu alhamdulillah mereka tinggal editing saja begitu. Jadi minggu depan itu bisa mereka tampilkan hasil dari proyeknya tersebut. Nah, itu kayaknya saya bilang kenapa kok kelas 10 DKV ini apa ya, kalau saya bilang mungkin tidak bisa seperti kelas yang lain begitu ya. Sedangkan yang lain itu bisa berproses walaupun sama-sama belum selesai juga proyeknya begitu. Iya. Oh gitu ya Bapak. Berarti nanti tujuan dari kita ngobrol ini kira-kira apa nih Pak? Sebelum kita ngobrol jauh tentang 10 DKV 1 ya Pak? Gimana nih? Saya sih tujuannya ini Bu, saya ingin nanti ke depannya kalau misalnya ada proyek lagi, itu saya ingin semua kelas khususnya 10 DKV 1 ini bisa melakukan proyek dan menyelesaikannya begitu. Jadinya tidak ada misalnya alasan, apalagi misalnya tiba-tiba misalnya saya tidak bisa gitu kan. Nah, saya ingin mereka misalnya bisa belajar untuk berkomitmen dan menyelesaikan tugas proyeknya. Itu sih yang saya harapkan. Ya siap. Sebelum kita makan siang ya kita ngobrol agak ini nih agak berat ini sebenarnya ya discussion ya. Gini nih Pak, tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 kelas yang akan Bapak itu ternyata satu kelas itu mengalami masalah. Iya, betul. Kira-kira yang satu kelas ini kenapa tuh ada masalah begitu? Bapak sudah lihat belum? Kenapa ya? Sebetulnya ketika saya melakukan proyek itu saya sudah menjelaskan ya tahap-tahapannya, mulai dari materi yang harus dikuasai, kemudian juga alat dan bahan yang harus dipersiapkan, termasuk juga rencana yang akan dilaksanakan ya per harinya itu sampai nanti mereka siap untuk menayangkan hasil proyeknya. Mungkin yang menjadi masalah adalah kelompok. Kelompok biasanya ada yang meminta misalnya dengan si A dan dengan si B begitu ya. Si A mah misalnya tidak berpartisipasi begitu, dan kalau misalnya si B mah A B C D begitu seperti itu. Untuk yang kelas 10 DKV ini memang saya melihat agak sulit, sedangkan untuk kelas 10 DKV 2 dan 3 mereka sudah bisa menerima begitu, dan bisa belajar untuk bekerja sama di kelompoknya. Berarti faktornya yang pertama yang terlihat sekali itu pengelompokan ya Pak ya. Itu gimana sistem pengelompokannya Bapak? Apakah gimana lah gitu di antara 3 kelas tadi, yang 2 kan sudah bagus lah gitu, yang 1 ya bermasalah. Itu dari segi pengelompokannya bagaimana? Kalau saya sih biasanya mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya Bu, sesuai dengan kemampuannya yang saya lihat. Tetapi ternyata entah bagaimana itu ternyata hampir semua siswanya tidak bisa melaksanakan atau memproses begitu. Gimana Pak? Udah nemu ini Bapak kira-kira faktornya adalah pengelompokannya. Kira-kira gimana Bapak mengatasinya? Akan bagaimana tuh? Sepertinya bukan hanya di pengelompokan saja Bu ya. Sepertinya mungkin khususnya untuk kelas ini harus banyak perhatian
terutama harus benar-benar memonitoring apa yang akan mereka lakukan gitu kan, hari ini sudah dikerjakan atau belum begitu ya. Jadi lebih kepada memberikan bantuan sebetulnya kalau misalnya melihat begitu kan. Sehingga mereka bisa lebih sadar bahwa proyeknya ini benar-benar akan ditampilkan. Proyeknya ini memang harus komitmen begitu. Kalau saya membuat kelompok sebetulnya mah sudah sesuai dengan yang biasanya dilakukan begitu ya. Gitu. Makanya saya waktu itu juga ketika ingin melakukan kelompokan yang sudah saja Pak katanya. Jadi saya bilang ya sudah kalau begitu mah, karena kan biasanya juga ketika pembelajaran secara berkolaborasi itu saya menggunakan kelompokan tersebut gitu. Ternyata yang di studi cafe itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oh, Bapak sudah menyampaikan dari pengelompokan begitu, Bapak akan memonitoring ya, kemudian membantukan. Ada rencana lain tidak kira-kira? Monitoring. Mungkin saya juga harus berkonsultasi juga yang ke wali kelasnya, kaitannya bagaimana kemampuan mereka itu masing-masing begitu ya, terutama untuk keterampilan berelasi. Kemudian juga saya sepertinya harus berkonsultasi juga dengan guru BK, karena waktu itu sempat guru BK menyebarkan kuesioner yang berkaitan dengan pembelajaran ya, apa preferensi mereka itu lebih kemana belajarnya dan lain sebagainya. Dan itu mungkin saya juga harus perlu mengantongi informasi tersebut sehingga saya bisa memetakan nih selanjutnya apakah nanti akan diulang lagi kelompoknya gitu ya untuk proyek selanjutnya. Selain itu juga mungkin ya saya perlu memonitoring lebih nih untuk kelas yang 10 DKV 1 ini begitu kayaknya. Luar biasa sekali ini Pak Rizal. Sebenarnya Bapak tuh tadi menyampaikan ada permasalahan di DKV 1, tapi Bapak Rizal sendiri punya rencana ini. Ya, kira-kira ngomongin rencana yang Bapak akan sampaikan, yang udah disampaikan tadi. Kapan tuh? Kawan ya Bu ya. Terima kasih Bu, ini juga sebetulnya ketika memang dipikirkan sendiri memang agak sulit, tapi ketika punya partner begitu ya seperti Ibu, sehingga saya juga merasa terbantu sekali Bu. Saya akan lakukan ini ketika 2 minggu ke depan mungkin Bu ya, karena ini masih masuk materi ini Ibu. Sekarang itu materinya berkaitan dengan naratif teks. Teks mungkin nanti ketika akan membuat proyek lagi sekitar 2 minggu lagi ataupun 2 minggu lagi kira-kira, ini saya akan nanti melakukan perubahan dari mulai kelompok dan juga monitoring yang lebih intens lagi, khususnya memberikan bantuan yang lebih dari kelas yang lain begitu. Ya, berarti Bapak Bapak udah siap tuh permasalahan Bapak solusi sendiri, rencananya juga 2 minggu lagi ya kita ketemu lagi ya. Moga-moga tadi itu pengelompokannya mungkin akan dilakukan dengan cara berbeda daripada 2 kelas tadi ya, Bapak sampaikan. Kemudian Bapak memberikan bantuan dan monitoring lagi. Ya, selamat meningkatkan relasi anak didik tadi Bapak sudah sampaikan ya. Terima kasih. Kayaknya cukup nggak ya Pak? Kira-kira apa lagi nih Bapak yang akan mumpung masih ada waktu nih? Sepertinya cukup ya Bu ya. Nanti juga saya ingin sampaikan kembali kalau nanti saya sudah melaksanakan itu, bagaimana hasilnya kira-kira. Tapi sebelumnya nih Pak, tadi kan Bapak bisa kira-kira udah punya alur belum? Dari awal sampai akhir tadi. Apa yang kita bicarakan Bu? Tadi awalnya memang saya bingung ya Bu ya, mengenai ini kenapa anak-anak tidak bisa melakukan proyek gitu ya. Tapi setelah berbincang dengan Ibu Dwi, saya mendapatkan gambaran, membantu saya juga menggali informasi, mengidentifikasi masalah gitu ya, yang ternyata masalahnya mungkin berkaitan dengan kelompok juga, mengelompokkan, kemudian memonitoring proses
progres proyeknya sampai mana setiap harinya itu ternyata perlu lebih intensif di kelas tersebut. Ya. Kemudian juga mengantongi informasi ya dari guru BK bagaimana gaya belajar mereka, kemudian juga bagaimana kemampuan berelasi mereka, termasuk info juga dari wali kelas bagaimana kemampuan mereka ya masing-masing begitu. Biar nanti mungkin ketika pemetaan ada beberapa anak yang memang bisa membantu belajar anak-anak yang lain begitu, seperti itulah gitu. Kemudian ya saya berencana untuk melakukan perbaikan nanti di pelajaran berikutnya 2 minggu yang akan datang ya. Dan itu melaksanakan mengelompokkan yang lebih terarah, di mana setiap kelompok itu ada siswa yang memang bisa memberikan bantuan ataupun belajar bersama ya dengan yang lainnya. Kemudian juga saya lebih intensif lagi untuk monitoring progres proyeknya beserta memberikan bantuan lebih Bu, berdasarkan apa informasi yang saya dapatkan dari guru BK dan juga wali kelasnya begitu. Dan akhirnya nanti juga saya akan melaksanakan 2 minggu ke depan dan melihat bagaimana perubahannya. Oke, terima kasih. Ya udah ngajak ngobrol terima ini. kasih banget ini atas bantuannya. Saya juga merasa senang. Jujur ini bisa sangat terbantu sekali Bu ya dengan adanya proses coaching ini. Saya bisa mencurhatkan permasalahan dan juga bersama-sama menggali solusinya Bu. Ya, saya juga terima kasih Bapak sudah berbagi. Ini sebenarnya saya juga mendapat ilmu dari Bapak ya. Kita saling sharing aja. Sama-sama. Semoga lancar Bapak. Siap Ibu ya. Kayaknya sebentar lagi waktu makannya Bu ya. Ya kita sudahi saja Bu ya. Ya Ibu terima kasih banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yanti. Oke, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Iya Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan proses coachingnya bersama Pak Rizal Bu. Nah sebelum kita nanti penutupan seperti coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait observasi yang barusan Ibu lakukan. Nah ya, yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching ya bersama Pak Rizal. Saya sudah coaching, menurut saya sudah melakukan dengan alur kita ya, di mana situ saya sudah menentukan tujuannya, kemudian saya sudah mengidentifikasi apa sih masalah Pak Rizal, kemudian di situ Pak Rizal sudah saya kan membangun kemitraannya, gimana caranya saya bisa secara akrab lah begitu. Jadi Pak Rizal bisa menyampaikan permasalahannya itu dengan leluasa gitu kan. Tadi ada 10 DKV yang dalam discussion itu ada sedikit masalah gitu dibandingkan kelas yang lain. Kemudian saya sudah menggunakan alur rencana aksi juga. Ternyata Pak Rizal ini sudah punya rencana-rencananya beliau sendiri ya. Kemudian secara tanggung jawab juga Pak Rizal sudah menyampaikannya, sudah dia berkomitmen pada dirinya sendiri bahwa 2 minggu ke depan akan melakukannya. Baiklah. Menurut saya tadi sebagai observer ya, setelah Bu Dwi melakukan coaching bersama Pak Rizal itu, saya melihat di situ Bu Dwi sudah menjalankan alur tirta ya, yang tadi itu ya sesuai dengan alur tirta sudah Bu Dwi jalankan. Yang pertama tadi sudah menentukan tujuannya bersama-sama, sudah mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi Pak Rizal, terus juga bagaimana terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pak Rizal dan juga tanggung jawabnya apa gitu ya. Terus juga selain itu juga saya tadi melihat
Bu Dwi sudah berusaha untuk menggali potensi yang menggali informasi ya terkait itu terkait permasalahan yang sedang dihadapi Pak Rizal dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Pak Rizal. Ya. Terus juga tadi Bu Dwi juga sudah memfasilitasi Pak Rizal agar Pak Rizal dapat menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Ya. Nah, mungkin dan proses coaching juga tadi sudah dilakukan ya, prinsip-prinsip coachingnya juga tadi sudah membangun kemitraan ya, di situ dimana dalam proses tadi melihat Pak Rizal dengan Bu Dwi tadi saat coaching itu apa ya namanya seperti sudah akrab ya, seperti itu juga tadi tentang apa namanya menggali potensi juga yang tadi sudah dilaksanakan. Nah, sebelum ini Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu ya, lebih baik lagi dalam alur tirta itu dan prinsipnya seperti apa Bu? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya sendiri ya Bu ya. Tentu saja karena saya banyak kekurangan, banyak keterbatasan, saya harus terus berlatih nih untuk bagaimana menjadi coach yang baik ya. Jadi kalau dengan prinsip-prinsip coaching itu, coach jangan sampai menjudgment, jangan sampai merasa ada jeda gitu kan. Saya ingin mengembangkan di situ pribadi saya, jadi antara coach dan coachee nanti ada timbal balik kemitraan yang baik, jadi secara terbuka coach bisa menyampaikan permasalahannya apa yang akan dipecahkan lah begitu. Kemudian saya juga pengennya itu mengembangkan pribadi saya itu mengiring coach menemukan masalahnya sendiri ya, jadi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan rencananya saya ingin mengembangkan itu. Ya begitulah Bu, saya harus berlatih, saya pengen mengembangkan coaching saya dengan baik. Oke, baiklah. Semoga nanti proses coaching kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat ya Bu bagi kita. Amin. Terima kasih ya Bu Dwi. Ya, terima kasih kembali Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching supervisi akademik dari kami. Saya Rizalullah. Saya Yanti Kusmianti. Saya Dwi Yuliati. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga praktik baik ini menjadi bermanfaat dan bisa ditingkatkan kemudian harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.